Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marita dari Prasetya dengan NIM 2410802057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Mesir masa dinasti Fatimiyah. Nah, yang pertama ini ada masuknya Islam ke Mesir. Islam masuk ke Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa itu Ammar bin As diangkat sebagai gubernur Mesir dan menjadikan Fustah, yaitu dekat Kairo, sebagai ibu kota pemerintahan. Sejak saat itu, Mesir menjadi wilayah penting dalam dunia Islam dan diperintah secara bergantian oleh beberapa dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Turki Utsmani. Kemudian ada penjajahan barat di Mesir. Pada tahun 1798, tentara Napoleon dari Prancis mendarat di Mesir. Selanjutnya, Inggris mulai ikut campur dalam pemerintahan Mesir sejak tahun 1882 Masehi. Nah, setelah berada dalam pengaruh Inggris selama beberapa dekade, Mesir akhirnya merdeka dari Inggris pada tahun 1922. Kemudian ada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi dan berkuasa selama kurang lebih 262 tahun, yaitu dari tahun 909 hingga 1171 Masehi, dengan jumlah khalifah sebanyak 12 orang. Nama Fatimiyah diambil dari Fatimah, putri Rasulullah. Dinasti ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ali dan Fatimah dari garis keturunan Ismail bin Ja'far al-Sadiq, serta termasuk dalam Syekh Syiah Ismailiyah. Kebudayaan yang berkembang pada masa ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Pada awalnya pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah berada di Maroko karena letaknya jauh dari Baghdad, pusat dinasti Abbasiyah. Kemudian ada periode dinasti Abbasiyah. Pada akhir abad ke-10, dinasti Abbasiyah mulai melemah dan bermunculan dinasti-dinasti kecil. Terjadi konflik antara dinasti Abbasiyah dengan kelompok Syiah karena Abbasiyah pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Pada masa Khalifah Al-Hadi terjadi pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang Syiah. Imam Idris bin Abdullah dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah di sana. Imam Abdullah al-Syiah kemudian menyerukan kepada penduduk Maroko agar mengangkat Ubaidillah al-Mahdi sebagai pemimpin. Kemudian ada masa pertumbuhan dinasti Fatimiyah. Masa pertumbuhan dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 3 khalifah, yaitu Ubaidillah al-Mahdi dari tahun 909 sampai 934 Masehi, Al-Qaim dari 934 Masehi hingga 946 Masehi, dan Al-Mansur pada 946 sampai 952 Masehi. Pada periode ini ibu kota masih di Maroko. 3 khalifah Islam yang tidak saling berhubungan dalam bidang politik, tetapi berhubungan dalam bidang ilmu pengetahuan. 3 khalifah yaitu Khalifah Abbasiyah Baghdad, Khalifah dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi, dan Khalifah Daulah Umayyah Spanyol yang dipimpin Abdurrahman. Kemudian penaklukan Mesir. Dinasti Fatimiyah berupaya menaklukkan Mesir untuk memindahkan pusat pemerintahan agar lebih mudah mempengaruhi wilayah timur dan barat karena letak Mesir yang strategis. Upaya penaklukannya gagal 3 kali pada tahun 913, 919, dan 932 Masehi. Masa Khalifah, masa kejayaan. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah ini berada di bawah 3 khalifah, yaitu Al-Mu'izz Lidinillah yaitu 953 sampai 975 Masehi, Al-Aziz Billah pada tahun 975 sampai 996 Masehi, dan Al-Hakim Biyamirillah pada tahun 996 Masehi hingga 1021 Masehi. Pada masa ini peradaban Islam mengalami kemajuan pesat pada periode klasik. Kemudian menguasai Mesir. Pada tahun 970 Masehi, dinasti Fatimiyah mengerahkan pasukan besar di bawah pimpinan Abu Hasan al-Jauhar dan berhasil menguasai Mesir pada bulan Jumadil Awal 971 Masehi. Jauhar kemudian pergi ke Masjid Ibn Tulun dan menyuruh muazin untuk dengan azan Syiah dengan lafal hayya alal khairil
Kamal. Hal ini menandai azan Syiah pertama kali dikumandangkan di Mesir. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mu'izz mendirikan perguruan tinggi Al-Jamiah Al-Azhar dan meresmikannya pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah. Khalifah Al-Aziz menjadikan masjid dan perpustakaan sebagai pusat perkembangan ilmu. Khalifah Al-Hakim mendirikan perpustakaan Daurah Hikmah dan membentuk majelis ilmu sebagai tempat berkumpulnya para ulama untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu. Kemudian ada persaingan 3 khalifah. Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah memberikan hadiah kepada para ilmuwan yang datang berdiskusi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Bahkan ia memberi hadiah emas seberat buku yang diterjemahkan. Khalifah Abdurrahman III dari dinasti Umayyah di Cordova juga mendukung perkembangan ilmu dengan mengalokasikan 1/3 pendapatan negara setiap tahun untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Ilmuwan besar. Beberapa ilmuwan besar pada masa ini antara lain Muhammad Al-Tamimi, yaitu fisika dan kedokteran, Al-Kindi, sejarah dan filsafat, Al-Nu'man, ahli hukum, Ali bin Yusuf, astronomi, Abu Ali Al-Hasan, Al-Hazan, serta Ibnu Al-Hasan yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu fisika dan optik dengan karya monumentalnya Kitab Al-Mansir. Untuk kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan didukung oleh kemajuan ekonomi. Mesir dikenal sebagai negeri yang subur karena tanah di lembah Sungai Nil. Industri kerajinan berkembang pesat seperti kerajinan tenun, keramik, perhiasan, emas, dan perak, peralatan kaca, kerajinan madu, ramuan obat, dan pengobatan. Sumber pemasukan negara berasal dari pajak. Kemudian ada faktor penyebab kemunduran. Kemunduran di dinasti Fatimiyah disebabkan oleh terjadinya disintegrasi wilayah, munculnya perang salib, kemunduran otoritas kekhalifahan, pemberontakan, bencana kelaparan, sikap pilih kasih khalifah, konflik keluarga, perekrutan tentara di kalangan Negro dan Turki, serta serangan yang direncanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.